tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Anies sebetulnya menunggang tepuk tangan publik tuh. Jadi Anies membaca bahwa kalau soal itu diucapkan tepuk tangan publik bukan sekedar yang ada di panggung, tapi yang nonton TV yang lebih penting kan. Yang di panggung mah gampang itu. Kalau di yang nonton di handphone segala macam kan menganggap bahwa cara Anies untuk menguji stabilitas Prabowo itu brilian. Itu poin pertama. Dan yang kedua tadi dia langsung memberi sinyal bahwa ada yang tidak etis pada si Gibran tuh. Mungkin itu yang bikin Gibran merasa harus fight back kan. Tetapi sekali lagi keadaan di studio itu kan nggak bisa dikontrol. Mestinya biarin aja Gibran itu lakukan hal yang toh itu paling 1 atau 15 detik. Tetapi dengan adanya orang yang mencolok si Gibran, lu anak kecil, duduk lu, kan itu orang kan anggap, ya memang anak kecil dia, yang nggak tahu etikanya tuh. Jadi sekali lagi, kita lihat bagaimana persiapan Gibran itu makin lama makin kacau untuk debat tuh, apalagi dengan Mahfud MD misalnya tuh. Jadi bagian-bagian yang ingin disembunyikan, wah kemarin misalnya diperlihatkan ya Gibran mampu berbicara tapi ternyata teleprompter di depannya kan, itu kan membuat buruk citra dari Prabowo sebetulnya, dan Pak Prabowo bisa juga mulai emosi itu kalau lihat ngapain sih tidak dibikin prosedur untuk ikut di dalam poin-poin yang sudah dibicarakan, bahwa wakil presidennya duduk aja, ngapain wakil presiden berdiri dan bahkan harus ditegur seperti lu duduk deh lu, kira-kira itu kan juga bikin jengkel Pak Jokowi akan anggap ngapain tuh orang negur anak gue kan, kira-kira begitu. Ya betul. Nah, ini sama-sama jengkel loh jadinya ya. Jadi keadaan di panggung itu pasti unpredictable. Lain kalau orang merasa bahwa oke, saya mampu untuk duel argumentasi, bahkan tanpa penonton pun itu bisa dilakukan kan. Jadi hal yang sebetulnya rasional, bahwa di atas panggung itu duel argumen udah biasa. Dan orang tunggu aja argumennya siapa yang paling benar tuh. Bukan karena merasa dia terkena lalu dia mulai emosional kan. Jadi bahasa-bahasa tubuh di atas panggung itu juga jadi sorotan yang akan jadi bahan evaluasi dari para undecided voters ini kan. Ya dan yang hasil evaluasi semalam, KPU memutuskan tidak akan mengubah format debatnya. Artinya kita bisa membayangkan seperti nanti tadi malam itulah yang akan medan yang akan dihadapi oleh Gibran begitu. Nah, ini orang yang sekarang justru malah menunggu-nunggu itu, Bung Rocky. Seperti apa kira-kira debatnya? Kalau Anda sendiri sudah punya bayangan nggak? Ya, saya membayangkan Gibran akan belajar banyak tuh, akan dilatih. Apalagi peristiwa tadi malam tuh. Mungkin pelatihnya akan bilang, walaupun Gibran bikin salah di dalam debat, tapi jangan kasih sinyal tuh. Apalagi tarik-tarik bajunya buat suruh duduk kan. Itu. Jadi yang kita sebut presidentiality, apa namanya itu, penampilan sebagai presiden itu hilang. Presidentiality juga berlaku pada calon wakil presiden. Jadi kedudukan Gibran sebagai calon wakil presiden itu lenyap tiba-tiba tuh, karena disuruh duduk oleh seseorang di belakang dia kan. Kan orang mesti anggap bahwa Gibran itu betul-betul mewakili satu sikap kepresidenan. Nah,
cara Gibran itu memang bukan tidak ada presidensialitasnya di situ kan. Cak Imin walaupun tukang bercanda ya dia diam di situ kan. Demikian Mahfud itu. Jadi itu intinya tuh. Dan evaluasi ini adalah evaluasi buruk. Netizen akan bilang dasar anak kecil tuh nggak tahu aturan tuh. Tapi Gibran akan marah juga tuh. Kenapa gue disuruh duduk tuh? Gue nih wakil presiden loh. Ngapain nih tarik baju gue? Suasana debat Capres memanas ketika Anies Baswedan mengajukan pertanyaan tajam kepada Prabowo Subianto terkait keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Anies Baswedan dengan tegas bertanya tentang perasaan Prabowo setelah MK menyatakan adanya pelanggaran terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Prabowo, tanpa ragu, menyatakan bahwa keputusan MK adalah final dan tidak dapat diubah. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan, namun, jawaban tersebut tak langsung diterima dengan tenang. Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga hadir sebagai cawapres Prabowo, berdiri dan meminta para pendukungnya untuk memberikan dukungan dengan berteriak lebih kencang. Prabowo kemudian menyatakan bahwa dari segi hukum, timnya bersama para pakar hukum telah memastikan bahwa tidak ada masalah hukum terkait pelanggaran etika. Meskipun beberapa tindakan etika sudah diambil tindakan, namun masih ada perdebatan seputar hal tersebut. Saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini, kata Prabowo dengan tegas. Sedangkan menurut Rocky Gerung, justru ada orang yang mencolek di belakangnya itu menerangkan bahwa Gibran itu tidak taat pada aturan, kira-kira begitu. Kalau enggak ada yang nyolek mungkin dianggap bahwa itu bagian dari skenario, Gibran hanya memberi semangat, tapi karena ada yang colek dan itu yang menunjukkan bahwa Gibran keluar dari pakem. Dianggap, Gibran justru akan menurunkan sensasi positif pada Prabowo. Gibran dengan gaya yang tiba-tiba lompat, kalau kita analisis, itu ngapain mengajak orang kasih tepuk tangan, buat apa? Nanti orang anggap bahwa kalau begitu direkayasa dong tepuk tangannya. Jadi ini poin yang juga akan menjengkelkan Gerindra, bahwa Gibran itu enggak ngerti, bahwa debat itu biarkan semua kandidat itu mengucapkan secara maksimal. Yang mestinya tepuk tangan itu penonton bukan calon wakil presiden. Jadi itu pasti akan dievaluasi, mungkin tadi malam langsung dievaluasi. Bahwa Gibran itu justru memerosotkan dukungan ke Prabowo, itu bisa bikin jengkel Gerindra, dan itu yang orang akan hitung. Yang mencolek Gibran supaya duduk, itu juga menjadikan calon wakil presiden dijadikan seperti anak kecil. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Rabu tanggal 13 Desember 2023. Ini yang enggak boleh dan kita tegur, kata Hasyim. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespons pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespons dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberi teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Ya spontanitas. Namanya kasih semangat pendukung ya boleh-boleh saja. Masak enggak boleh. Namanya kasih support sama capresnya, kata Nusron.